Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 86 Kuda Hitam lainnya. Semua orang bekerja keras dan mendaki dengan segenap kekuatan mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi salah satu dari 30 murid teratas, mereka juga tidak ingin mempermalukan diri mereka sendiri. Apalagi sekarang setiap murid dari 4 sekte besar ada di sini, bagaimanapun juga, tidak ada yang ingin menjadi beban. Dalam kompetisi sekte seperti ini, kalah dari murid dari sekte yang sama bukanlah hal yang perlu dipermalukan, tetapi kalah dari seseorang yang tidak berasal dari sekte yang sama, itu memalukan. Haha, kalian semua dari sekte pedang surgawi adalah bajingan, lihatlah wajah kalian yang menyedihkan. Aku yakin kalian semua akan berbagi tempat terakhir. Seorang murid sekte hitam berbalik dan memberitahu murid sekte pedang surgawi di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak dengan cara mengejek dan mengejek. Persetan denganmu. Semua orang dari sekte hitam adalah bajingan. Kali ini Liu Suang akan menjadi nomor 1, Raja Iblis kecil pasti tidak bisa mengalahkannya. Tunggu saja dan lihat. Tidak ingin menunjukkan kelemahan apapun, murid dari sekte pedang surgawi melawan. Enyahlah kau bajingan Burning Sky Pavilion, berhenti sentuh aku. Persetan denganmu, keluarlah dari sini, sekte hitam bodoh. Jika kau berani menekan lagi, aku akan membunuhmu. Hehe, murid junior dari lembah kebahagiaan, mari kita berinteraksi secara pribadi nanti. Stairway to Heaven sedang kacau balau, banyak orang berada di anak tangga batu yang sama, saling dorong dan bertabrakan. Mereka semua menggertakkan gigi, jika bukan karena peraturan yang mengatakan bahwa perkelahian dilarang di Stairway to Heaven, tempat ini pasti sudah menjadi medan perang. Kompetisi ini tidak memperbolehkan perkelahian fisik di Stairway to Heaven, tetapi perkelahian dengan kata-kata diperbolehkan. Oleh karena itu, ada banyak murid yang mengejek murid di sebelahnya. Beberapa murid yang lebih kasar bahkan sampai memarahi leluhur lawannya, tidak peduli dengan citra sekte mereka sendiri. Adapun mereka yang memiliki kemampuan nyata, setiap orang dari mereka menutup mulut mereka saat mereka memanjat ke atas dengan sekuat tenaga. Keunggulan itu semakin melebar seiring berjalannya waktu, ada celah besar antara para prajurit Mortal Core yang kuat dan yang lainnya. Yang paling menakutkan adalah Raja Iblis kecil, Liu Suang dan dua lainnya. Keempatnya berbaris maju seperti roket, mereka telah tiba di anak tangga batu ke-50, dan masih terus maju tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Ketika keempat orang ini mencapai anak tangga batu ke-60, postur mereka mulai berubah, dan kecepatan mereka mulai melambat. Tekanan pada anak tangga batu yang lebih tinggi mulai meningkat secara eksponensial. Bahkan seseorang seperti Raja Iblis kecil tidak dapat mempertahankan kecepatan yang stabil di bawah tekanan dari Nan Beichou dan 3 orang lainnya. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih melangkah ke Stairway to Heaven. Ekspresinya tenang, dan hanya dengan satu langkah, dia naik 3 meter, mendarat di anak tangga batu ketiga. Dia kemudian mengambil 3 langkah lagi dan tiba di anak tangga batu ke-10. Dia bergerak dengan ringan, seperti burung layang-layang. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di anak tangga batu ke-20. Wajahnya masih membawa senyum hangat, seolah-olah tekanan di Stairway to Heaven hanyalah angin sepoi-sepoi. Lihat. Siapa pemuda itu? Kecepatannya luar biasa. Benar-benar ada seseorang yang bukan dari 4 sekte besar yang berani berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tapi pemuda ini sepertinya orang yang cakap. Aku ingin tahu berapa banyak anak tangga yang bisa dia naiki. Banyak orang memusatkan perhatian mereka pada Jiang Chen. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di dasar Stairway to Heaven, oleh karena itu kemunculan Jiang Chen yang tiba-tiba cukup jelas. Mereka yang bertaruh dengan Big Yellow dan bersiap untuk menyaksikan Jiang Chen mempermalukan diri sendiri terkejut. Terutama mereka yang mengklaim bahwa Jiang Chen tidak akan pernah mencapai langkah ke-10 atau ke-20. Mereka mulai meragukan keputusan mereka ketika melihat penampilan Jiang Chen yang luar biasa. Aku tidak pernah menyangka kalau pemuda ini ternyata punya keterampilan, sepertinya dia tidak menggertak. Seolah-olah tidak ada tekanan sama sekali pada 20 anak tangga pertama, seperti sudah biasa baginya berada di sana, saya kira dia akan berhenti di anak tangga ke-40. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Jiang Chen dengan tenang melompat ke udara dan menaiki 10 anak tangga dengan mudah, mencapai anak tangga ke-30. Pada titik ini, banyak murid dari 4 sekte besar sudah mulai memanjat dengan kedua tangan dan kaki mereka. Namun, Jiang Chen masih bisa berdiri di sana dengan santai dengan satu tangan di belakang punggungnya, wajahnya tidak menunjukkan ketegangan apapun. Brengsek. Orang yang mengatakan bahwa Jiang Chen paling banyak akan berhenti di langkah ke-40 hampir muntah darah. Banyak orang yang memasang taruhan dengan Big Yellow tiba-tiba merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Ketuk gelombang. Jiang Chen mulai berjalan lagi. Ia mencapai anak tangga ke-35 dengan mudah, dan kecepatannya sangat cepat, bagaikan seekor harimau yang sedang memburu mangsanya. Sialan, siapa orang ini?
Kok bisa secepat itu? Dari mana orang ini datang? Apakah dia di sini untuk mengalahkan kita semua? Dia bukan dari salah satu dari 4 sekte besar, dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jangan bilang dia bahkan bukan dari 4 sekte besar, bergeraklah lebih cepat saudara-saudara, kalah dari orang luar ini akan menjadi aib besar. Kemunculan Jiang Chen yang tiba-tiba telah menyebabkan kekacauan di Stairway to Heaven. Banyak orang menggertakkan gigi mereka saat mencoba mengejarnya. Sayangnya, tekanan itu terlalu kuat, dan mereka sudah mencapai batas mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Jiang Chen dengan tenang melangkah satu demi satu. Jiang Chen berbalik dan tersenyum kepada seorang pria di belakangnya, lalu wajah mereka berdua membeku pada saat yang sama. Sial, sungguh sempitnya dunia ini. Jiang Chen sungguh berharap bisa menendang wajah orang ini dan melemparkannya dari Stairway to Heaven. Apakah itu kamu? Apakah itu benar-benar kamu? Pria itu berteriak sambil menunjuk jarinya ke arah Jiang Chen, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak lain adalah murid Sekte Pedang Surgawi yang sengaja dibebaskan Jiang Chen di gunung asal. Jiang Chen tidak pernah menyangka akan bertemu orang ini di sini. Hari itu ketika dia membiarkan orang ini melarikan diri, mereka telah meninggalkan Gunung Origin pada waktu yang sama, dan meskipun mereka menghabiskan beberapa waktu di kota bulan perak, kecepatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang ini. Jiang Chen baru saja tiba kemarin, tetapi orang ini meskipun lebih lambat, berhasil memasuki kompetisi dan kemungkinan besar tiba sebelum dia, yang benar-benar mengejutkan Jiang Chen. Namun, hal ini tidak sulit dijelaskan. Sekte Pedang Surgawi memiliki cabang-cabang yang berbeda di seluruh provinsi Qi, dan sebagai murid Sekte Pedang Surgawi, kemanapun ia pergi, ia akan dapat menerima dukungan. Bentuk dukungan yang paling sederhana adalah binatang iblis terbang. Chang Lin, apakah kamu kenal orang ini? Seorang murid Sekte Pedang Surgawi bertanya. Tidak hanya aku yang mengenal orang ini, murid senior Liang Dong dan Chen Xuang juga dibunuh olehnya. Dia dan anjing kuning besar itu adalah teman. Pria ini adalah Chang Ling. Ketika dia melihat wajah Jiang Chen, dia langsung menceritakannya kepada murid-murid lainnya sambil menggertakkan giginya. Dia sudah lama melupakan momen memalukan saat dia berlutut dan mengompol di depan Jiang Chen hari itu di Origin Mountain. Apa? Itu dia. Berani sekali dia ikut kompetisi hari ini. Hari ini, kita akan memotong-motongnya. Identitas Jiang Chen langsung terbongkar, dia langsung menarik perhatian penuh kebencian dari semua pengikut Sekte Pedang Surgawi. Mendesah. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah sambil berpikir bahwa hari ini adalah hari yang buruk. Namun, dia tidak benar-benar takut. Hari ini berbeda, ini adalah kompetisi antara 4 sekte besar, ini bukan tempat di mana Sekte Pedang Surgawi dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Jiang Chen mengacungkan jari tengahnya kepada sekelompok pengikut Sekte Pedang Surgawi, lalu ia berbalik dan meneruskan pendakian. Sial, beraninya orang ini menghina Sekte Pedang Surgawi kita. Bunuh dia. Kita harus membunuhnya. Dia benar-benar berani, tidak ada yang berani tidak menghormati Sekte Pedang Surgawi dan membunuh para pengikutnya. Kemanapun dia pergi, dia akan berakhir di jalan buntu. Haha, Sekte Pedang Surgawimu sudah tamat. Bahkan orang-orang yang tidak penting pun bisa membencimu. Saya setuju, pemuda itu cukup baik. Saya agak menyukainya. Para murid Sekte Pedang Surgawi mendidih karena marah, sedangkan para murid Sekte Hitam tertawa riang dan merasa puas. Musuh dari musuhmu bisa jadi teman, para murid Sekte Hitam sekarang merasa Jiang Chen benar-benar menyenangkan di mata mereka. Saat ini, Raja Iblis Kecil dan yang lainnya baru saja melewati langkah ke-70. Pada titik ini, bahkan mereka berkeringat di sekujur tubuh. Setiap langkah selanjutnya membutuhkan usaha dan waktu yang besar. Tekanan dari keempat jenius inti surgawi membuat mereka gemetar. Memang benar bahwa potensi dan bakat mereka tidak kalah dari keempat orang di atas. Masih ada kemungkinan untuk mengejar mereka suatu hari nanti, bahkan mungkin melampaui mereka, tetapi kultivasi mereka saat ini masih lebih lemah. Ketuk gelombang. Raja Iblis Kecil dan Li Wusuang menaiki anak tangga berikutnya pada saat yang sama, tetapi saat ini, Yi Qingzi dan Ling Ao keduanya lebih lambat. Perbedaannya sekarang jelas. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, mereka berempat merasakan angin bertiup dari belakang mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Yang mereka lihat adalah seorang pemuda berpakaian putih datang ke arah mereka dengan kecepatan secepat angin. Kecepatannya sangat hebat, dan sepertinya dia kebal terhadap tekanan itu. Dalam sekejap mata, Jiang Chen tiba di depan Raja Setan Kecil Han Yan. Dia tersenyum sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Han Yan, "Saudara Han, lama tidak bertemu." "Kakak, kamu kuat sekali. Bolehkah aku tahu namamu?" Han Yan bertanya dengan napas terengah-engah. Ketika dia melihat Jiang Chen begitu tenang, dia merasa rendah diri untuk pertama kalinya.
Meskipun dia telah lama memperhatikan kinerja Jiang Chen yang luar biasa, dia tidak pernah menyangka hal itu akan sejauh ini di luar imajinasinya. Ketika dia membantu Jiang Chen hari itu sebenarnya hanya karena emosi, dan dia tidak pernah menanyakan nama Jiang Chen. Baru sekarang, ketika dia melihat Jiang Chen mengejar dari belakang, dia benar-benar memperhatikan Jiang Chen dan menanyakan namanya. Jiang Chen. Jiang Chen menepuk bahu Han Yan dan berkata, teruslah memanjat, saudara Han. Aku akan naik terlebih dahulu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Jiang Chen berbalik dan terus melompat ke depan. Tekanan itu tidak berpengaruh padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Liu Suang terbuka lebar dan wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Siapa orang ini? Gelombang energi Yuannya hanya berada di alam inti fana awal, bagaimana dia bisa menahan tekanan itu? Dia bukan dari 4 sekte besar, dan dia benar-benar melampaui kita. Bahkan Yi Qingzi dan Ling Ao pun terkejut. Liu Suang, selalu ada orang yang lebih kuat. Singkirkan wajah sombongmu itu, jangan membuat orang membencimu. Han Yan mendengus dingin saat dia dengan kasar memberitahu Liu Suang. Hanya seorang pejuang inti mortal awal. Dia pasti curang agar bisa sampai sejauh ini. Jika aku bisa bertemu dengannya di panggung pertarungan di ronde kedua, aku akan dengan mudah menghancurkannya dengan jari kakiku. Liu Suang sekali lagi menutupi wajahnya dengan kesombongan. Teruslah mendaki jika kamu memang hebat. Han Yan mencibir. Dia berbalik dan terus maju. Baru saat itulah dia melihat Jiang Chen baru saja melompat santai ke anak tangga ke-80. Dia merasa tertekan dan hampir ingin membenturkan kepalanya ke anak tangga batu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dasar orang aneh. Lihat, pendatang baru itu sekarang menjadi nomor 1. Dia benar-benar melampaui Raja Iblis Kecil dan Liu Suang, dan dia masih menanjak dengan kecepatan tinggi. Ya ampun, ini sungguhan. Siapa pemuda ini, dan bagaimana dia bisa secepat itu? Kuda hitam lain telah muncul. Selama kompetisi lingkaran dalam, ada seekor kuda hitam, dan aku tidak pernah menyangka akan melihat yang lain hari ini. Dia bahkan bukan dari salah satu dari 4 sekte besar. Banyak orang berteriak kaget. Tiba-tiba, Jiang Chen menjadi pusat perhatian. Siapa yang mengira akan muncul kuda hitam lain dalam kompetisi lingkaran luar? Dan kuda hitam ini bahkan lebih hebat dari Nan Beichao. Nan Beichao adalah murid jenius dari 4 sekte besar, tetapi pemuda di depan semua orang ini belum pernah terlihat dimanapun sebelumnya.